Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Larang badan energi Sheng. Kabut energi samar perlahan terbawa angin sepoi-sepoi di atas tanah coklat keabu-abuan yang sunyi. Dunia yang kabur menyebabkan seseorang merasakan misteri tambahan. Tampaknya bahkan konsep waktu telah hilang dari dunia yang sunyi ini. Beberapa sosok duduk di sekitar api unggun di tempat tertentu di tanah ini. Nyala api menerangi wajah beberapa dari mereka. Mereka adalah kelompok Xiao Yan dan Sun Er. Namun, mereka tampak lebih dekat saat ini daripada di masa lalu. Jika saya menebak dengan benar, kita harus mencapai bagian terdalam dari wilayah ketiga. Jika kita masih akan bepergian besok, kita semua harus sedikit lebih berhati-hati. Bagian terdalam dari tingkat ketiga adalah tempat paling berbahaya di dalam makam surgawi. Gu Qin yang mengangkat kepalanya, melihat ke daerah redup di sekitar mereka, dan berbicara sambil tersenyum. Kami belum bertemu orang lain selama 3 bulan ini. Sepertinya mereka telah menemukan tempat untuk berlatih diam-diam. Sun Er berkomentar pelan. Xiao Yan perlahan mengangguk. 3 bulan telah berlalu sejak mereka memasuki level ketiga. Selama 3 bulan ini, kelompok mereka telah bergegas ke bagian terdalam dari makam surgawi. Namun, karena beberapa badan energi yang kuat menghalangi mereka di sepanjang jalan, mereka merasa sulit untuk melakukan perjalanan. Untungnya, beberapa dari mereka berhasil masuk setelah bergandengan tangan. Makam surgawi ini memang tidak sesederhana yang kubayangkan. Terakhir kali, saya hampir kehilangan nyawa saya. Gu Hua secara acak melemparkan ranting pohon di sampingnya ke dalam tumpukan api dan meratap tanpa daya. Ada bekas luka di wajahnya. Itu tertinggal ketika kelompok mereka bertemu dengan sekelompok tubuh energi dengan kekuatan rata-rata 8 bintang. Pertarungan itu menyedihkan sampai melebihi harapan semua orang. Untungnya, tidak ada kematian yang terjadi meskipun mereka menderita beberapa luka. Lebih jauh lagi akan lebih merepotkan dari apa yang kita temui sebelumnya. Oleh karena itu, setiap orang harus siap secara mental. Gu Zhen menyeringai saat berbicara. Izinkan saya untuk melanjutkan perjalanan yang tersisa. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Bahkan dengan 6 dari mereka bergandengan tangan, cukup sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Jika mereka memasuki wilayah terdalam, tidak ada yang tahu masalah seperti apa yang akan mereka temui. Setelah periode hidup bersama dengan kelompok Gu Qin yang ini, Xiao Yan telah membentuk kesan yang baik tentang mereka. Dia tidak ingin kecelakaan terjadi pada mereka karena dia. Kamu harus memberitahu Sun Er kata-kata ini, Gu Qin yang tersenyum dan menjawab. Kita sudah sampai sejauh ini, jadi jangan mengatakan kata-kata yang mengecewakan. Selama kita berhati-hati, kemungkinan besar tidak akan ada masalah. Mata cantik Sun Er menatap Xiao Yan saat dia menjawab dengan lembut. Semoga. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya saat mendengar jawabannya. Setelah itu, dia mengangkat matanya dan melihat ke dalam jarak gelap keabu-abuan. Ujung jauh adalah tempat targetnya berada. Sepertinya dia bisa merasakan darah di dalam tubuhnya mengalir dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Arah barat laut. Ada jejak 4 badan energi yang ada di sana. 3 dari mereka ada di sekitar bintang 8 Dozun sementara 1 di bintang ke-9. Mata tertutup Xiao Yan perlahan terbuka saat dia berada di belakang batu besar. Setelah itu, dia dengan lembut menyampaikan informasi ini kepada kelompok di sampingnya. Mereka secara resmi telah memasuki bagian terdalam dari makam surgawi. 6 dari mereka tanpa sadar menjadi berhati-hati meskipun kekuatan mereka. Mereka dengan hati-hati memilih jalan mereka saat melakukan perjalanan.
Bahkan ketika mereka bertemu tubuh energi yang dapat mereka tangani dengan mudah, mereka akan sengaja sebelum menyerang. Lagi pula, badan energi di dalamnya terlalu menakutkan. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan menarik tubuh energi yang lebih kuat begitu pertarungan dimulai. Pada saat itu, badan energi akan mengelilingi mereka. Harga yang harus mereka bayar bukan lagi hanya luka. Gu Hua dan Gu Zhen sudah keluar untuk menyelidiki. Mereka harus segera kembali. Gu Qing yang mengangguk dan menjawab. "Ci!" Kata-kata Gu Qing yang baru saja terdengar ketika dua sosok hitam menempel di tanah. Mereka menggunakan batu besar dan bayangan beberapa pohon sebagai penutup sebelum dengan cepat muncul di samping kelompok Xiaoyan. Mereka adalah Gu Hua dan Gu Zhen yang keluar untuk menyelidiki. Ada jejak aktivitas oleh sejumlah badan energi di selatan dan barat, dan kami juga merasakan beberapa tekanan yang sangat kuat. Kami tidak dapat mengambil dua rute ini. Gu Zhen dan Gu Hua perlahan menghela nafas lega sebelum berbicara. Kalau begitu, kita hanya bisa menuju ke barat laut, Xiaoyan mengerutkan kening saat dia menjawab. Arah barat juga memiliki tekanan yang sangat kuat. Tekanan ini telah melampaui tekanan bintang 9 biasa Do Uzun. Namun, masih ada celah pada level Do Sheng. Sun Er tiba-tiba berbisik pada saat ini. Kelompok Xiao yang menjadi terdiam setelah mendengar kata-katanya, lebih kuat dari Do Zun bintang 9 sementara lebih lemah dari Do Sheng Elite. Sepertinya, seharusnya di kelas Ban Sheng. Ini juga keberadaan yang sangat merepotkan. Mereka sadar bahwa badan energi Ban Sheng akan memiliki banyak badan energi yang menjaganya. Ban Sheng yang mereka temui kali ini hanya memiliki 4 badan energi di sekitarnya. Ini dianggap angka yang cukup kecil. Apa yang harus kita lakukan? Tak satu pun dari 3 arah yang mudah diisi. Namun, arah barat laut sedikit lebih mudah. Ada lebih sedikit badan energi ke arah itu. Tidak akan mudah menarik badan energi lain bahkan jika kita akhirnya bertarung. Jika itu adalah 2 area lainnya, kita kemungkinan akan dikepung begitu pertempuran meletus. Gu Hua menduga situasinya. Xiaoyan mengungkapkan kontemplasi ekspresi. Dia bertukar pandang dengan Gu Qingyang, dan matanya beralih ke barat laut. Satu-satunya pilihan mereka sekarang adalah mengambil rute ini. Ayo pergi. Cobalah berhati-hati. Jangan ganggu tubuh energi kelas Ban Sheng. Meskipun inti energi Ban Sheng sangat memikat, kita tidak bisa kehilangan nyawa karena itu. Gu Qing yang mendesah pelan. Iya. Xiaoyan juga perlahan mengangguk. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Sun Er. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi sosok buram yang dengan hati-hati bergegas ke bagian terdalam dari makam surgawi. Gu Qingyang dan yang lainnya juga mengikuti di belakang. Sikap hati-hati mereka tampak sedikit lucu. Kelompok mereka dengan tenang berjalan sejauh 1000 kaki di dalam kabut energi sebelum langkah kaki mereka perlahan terhenti. 4 badan energi duduk di atas batu besar tidak jauh di depan. Sosok di tengah tampak sangat kuat. Itu adalah tubuh energi bintang 9. Mata Xiaoyan menyipit saat mereka menyapu ke-4 badan energi ini. Setelah itu, dia berbalik dan melihat kelompok Gu Qingyang. Mereka diam-diam membuat beberapa gerakan tangan. Setelah beberapa bulan bergandengan tangan, koordinasi di antara mereka sudah cukup baik. Kelompok itu mengangguk ketika mereka melihat gerakan tangan Xiaoyan. Tubuh mereka perlahan terpisah. Menyerang! Xiaoyan tiba-tiba melambaikan tangannya saat melihat semua orang sedang menunggu perintah. Di saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan. Dalam sekejap, dia muncul di depan tubuh energi bintang 8. Tinjunya, yang berisi api ungu coklat pekat, dengan keras menembus tubuh energi. Itu menghancurkan tubuh menjadi kehampaan dalam sekejap. Bang!
ketika serangan seperti kilat Xiao Yan menghantam tubuh energi bintang 8, dua sosok yang tersisa juga pecah. Badan energi ini mungkin berada di tingkat bintang 8, tetapi kekuatan sebenarnya tidak pada tingkat ini. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menang. Mengaum. Tubuh energi bintang 9 itu tampaknya merasakan sesuatu ketika ketiga tubuh energi itu terbunuh. Tiba-tiba membuka kedua matanya. Namun, raungan marah baru saja keluar dari mulutnya ketika 4 sosok mengelilinginya dalam formasi segitiga, A, B. Douki yang perkasa dengan cepat melonjak. Setelah itu, mereka berubah menjadi petir yang dengan kejam menghantam tubuh energi bintang 9 ini. Ci! Dihadapkan dengan serangan gabungan dari kelompok Gu Qingyang, tubuh energi bintang 9 ini baru saja mengeluarkan suara gemuruh ketika suara, embusan, muncul, dan itu berubah menjadi tidak ada. Inti energi terang jatuh darinya, ABD Sun R dengan cepat meraihnya. Kelompok itu berhadapan satu sama lain dan tersenyum ketika mereka melihat bahwa serangan diam-diam mereka telah berhasil. Setelah itu, mereka dengan cepat menekan suara mereka karena sinyal tangan Xiao Yan dan kemudian dengan cepat bergegas ke kejauhan. Perjalanan selanjutnya lebih mulus setelah mereka membunuh keempat badan energi itu. Namun, kehalusan ini tidak berlangsung lama. Ekspresi kelompok Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih serius karena mereka mulai merasakan tekanan yang perlahan menyebar dari jarak dekat di depan mereka. Ban Sheng. Alis kelompok Xiao Yan dirajut saat mereka merasakan tekanan semacam ini. Kecepatan mereka juga secara bertahap melambat. Jika mereka tidak dapat melewati penghalang ini, mereka harus berhenti menyebutkan makam Xiao Xuan. Semuanya, hati-hati. Xiao Yan dengan lembut berkata. Dia sekali lagi berjalan agak jauh ke depan. Tubuhnya tersembunyi di balik bayang-bayang batu besar. Matanya menyipit saat dia melihat ke depan. Area di mana pandangan Xiao Yan bisa dijangkau ditutupi oleh kabut energi. Kabut energi ini tidak tebal. Hembusan angin bertiup dan menyebabkan kabut berserakan. Mengikuti hamburan kabut energi ini, gunung batu setinggi 1000 kaki tiba-tiba muncul dalam pandangan. Mata kelompok Xiao Yan terkunci di puncak gunung saat muncul. Tempat itu memiliki kursi batu yang sangat besar. Sesosok diam-diam duduk di atasnya. Sebuah pedang merah tua telah ditempatkan di depannya, dan aroma darah yang pekat terpancar dari pedang besar itu. Sepertinya kabut yang tertinggal di atas gunung ini. Benar-benar aura sombong. Ekspresi kelompok Xiao Yan perlahan menjadi serius saat mereka merasakan aura sombong yang menyebar dari sosok-sosok itu. Apakah ini tubuh energi yang telah mencapai kelas Ban Sheng? Itu memang kuat. Sementara kelompok Xiao Yan mengenakan ekspresi serius, sosok di gunung batu besar itu tiba-tiba bangkit, dan aroma berdarah tiba-tiba melonjak. Kami telah ditemukan. Tidak perlu bersembunyi. Hati-hati. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat melihat tubuh energi berdiri. Hatinya tidak takut saat panas yang membara melonjak di dalamnya. Melawan Ban Sheng elit, ini akan menjadi pertama kalinya dalam hidupnya. A. Segitiga angka 4. B. Yah, satu sudut mungkin berisi 2 orang. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.